Shalom saudara, firman hari ini diambil dari Wahyu 12 ayat 12, saya akan bacakan. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ini adalah firman Tuhan, amin. Saudara, judul firman hari ini adalah bersukacitalah sorga, celakalah bumi. Alkitab mencatat banyak hal tentang akhir zaman yang tujuannya agar kita semua dapat dipersiapkan untuk masa-masa akhir zaman yang keadaan seluruh dunia ini akan semakin sulit dan menyeramkan. Tapi Tuhan berjanji akan melindungi anak-anaknya sepenuhnya. Nah, maka kita semua harus dipersiapkan oleh firman Tuhan agar kita menerima janji Tuhan yang melindungi kita, memelihara, memberkati kita semua sampai akhir. Nah, saudara, ayat firman hari ini memberitahu kita tentang dua kategori manusia di mata Tuhan. Yaitu yang pertama orang yang diam di sorga, lalu yang kedua orang yang diam di bumi. Ini adalah firman berkat sekaligus peringatan bagi kita semua agar kita menjadi orang-orang yang diam di sorga dan tidak menjadi orang-orang yang diam di bumi. Karena orang-orang yang diam di bumi ini akan menerima celaka. Nah, jadi apa maksudnya? Kita tidak boleh diam di bumi ini, saudara. Bukankah kita sedang diam di bumi ini kan? Nah, kalau kita tidak diam di bumi, artinya orang tersebut sudah mati dan pindah ke alam lain. Nah, jadi apa artinya? Nah, hal yang perlu kita ketahui bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab yang dipenuhi dengan perumpamaan dan dipenuhi dengan simbol. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, siapakah orang yang tinggal diam di bumi? Firman hari ini menjelaskan ada orang yang diam di dalam sorga dan ada orang yang diam di dalam bumi. Nah, kata diam di sini bahasa Yunaninya adalah katoikeo, yang artinya tinggal seterusnya secara permanen. Artinya ini adalah orang-orang yang berpikir bahwa dunia ini adalah tempat tinggalku selama-lamanya. Nah, jika seperti ini, maka yang memenuhi pikirannya adalah hal-hal perkara-perkara yang di bumi. Karena menganggap bumi itu segala-galanya. Tujuannya hanya dunia. Hal-hal yang dilakukan hanya duniawi. Dan tidak memikirkan dan melihat kepada kerajaan sorga. Nah, jika seperti ini, maka sebenarnya ini tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh percaya kepada firman. Nah, orang yang seperti ini disimbolkan sebagai orang yang diam di bumi. Nah, pada akhirnya orang yang diam di bumi, yaitu orang-orang yang duniawi, ini malah menjadi musuhnya Tuhan. Ya, mari kita baca Wahyu 11 ayat 10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Dikatakan orang-orang yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas kematian dua saksi. Nah, siapakah dua saksi ini? Dua saksi ini adalah simbol dari gereja sejati yang menyerukan hanya firman Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, kenapa artinya ini, saudara? Karena di akhir zaman ada pekerjaan di mana malaikat kuat membawa kitab kecil yang terbuka. Nah, jadi artinya seluruh Alkitab, seluruh firman Tuhan terbuka, dibuka, yang artinya disingkapkan. Nah, lalu Alkitab menjelaskan dua saksi ini adalah sosok yang menerima kitab kecil yang terbuka tersebut lalu menyerukannya ke seluruh dunia. Dikatakan di Wahyu 11 ayat 10 bahwa pekerjaan dua saksi ini menyiksa semua orang yang diam di bumi. Nah, jadi ketika binatang yang muncul, yang keluar dari jurang maut, ini membunuh dua saksi tersebut. Orang-orang yang diam di bumi ini malah sangat senang dan bergembira, bersukacita. Nah, melalui ini kita bisa lihat ciri-ciri orang yang diam di bumi, yaitu mereka yang menolak firman akhir zaman yang Tuhan singkapkan. Nah, lalu mereka merasa tersiksa dengan pekerjaan dua saksi ini. Nah, mereka ingin membunuh dua saksi ini. Nah, jadi kita tidak boleh menjadi orang-orang yang diam di bumi ini. Nah, di akhir zaman, orang yang diam di bumi akan terkena pencobaan terakhir di akhir zaman.
Ya, mari kita baca ini di Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, ayat ini berbicara mengenai pencobaan terakhir di akhir zaman. Jadi katakan Tuhan akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Jadi artinya Tuhan akan melindungi umat kudusnya di tengah pencobaan yang besar yang terjadi sekalipun. Nah, tapi kepada orang yang diam di bumi tidak menerima perlindungan Tuhan. Sehingga akan terkena pencobaan besar ini. Lebih lagi Alkitab mencatat ada 3 celaka yang menimpa orang-orang yang diam di bumi. Ya, mari kita baca ini di Wahyu 8 ayat 13. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Kepada yang hidup di bumi akan datang celaka yang artinya malapetaka atau tulah. Tadi dikatakan ada 3 celaka, saudara. Nah, apakah itu? Celaka yang pertama ini adalah sangkakala kelima, yaitu tulah belalang. Lalu celaka yang kedua ini adalah sangkakala keenam, perang Harmagedon. Lalu sangkakala ketiga ini berbicara mengenai sangkakala ketujuh, yaitu 7 malapetaka cawan. Nah, saudara, firman Tuhan adalah iya dan amin, pasti terjadi. Ya, kita tidak mau menerima celaka-celaka ini kan, saudara. Nah, firman Tuhan berkata, hanya kepada orang yang memiliki meterai Allah di dahi yang akan terlindung dari 3 celaka ini. Nah, ini dicatat di Wahyu 9 ayat 4, mari kita baca. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi yang tidak memakai meterai Allah terkena malapetaka. Nah, siapakah yang menerima celaka atau malapetaka? Orang-orang yang diam di bumi. Nah, jadi artinya orang yang diam di bumi ini tidak memiliki meterai Allah. Nah, karakter orang yang diam di bumi adalah orang yang tidak punya meterai Allah, saudara. Nah, maka kita harus punya meterai Allah. Yang artinya dalam hidup kita, pikiran, hati kita harus dimeteraikan Allah. Yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang mutlak harus mengatur kehidupan kita. Firman Tuhan harus termeterai, terukir. Yang artinya ada terus menerus sampai akhir, tidak hilang dalam kehidupan kita. Nah, tapi yang iblis lakukan ini adalah menipu umat Tuhan untuk berpikir dan merasa tidak apa-apa. Nggak harus sepenuhnya menjaga firman. Tidak perlu meterai di akhir zaman. Nah, jadi yang iblis lakukan adalah membuat orang-orang merasa aman, merasa sudah benar, merasa sudah baik-baik saja di dalam Tuhan, di dalam firman. Nah, yang iblis lakukan ini adalah membuat orang-orang mengabaikan firman-firman yang lain yang masih banyak yang belum diterima, yang dicatat di Alkitab. Nah, iblis membuat kita tidak bertumbuh di dalam iman, tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Contoh di zaman Nabi Yeremia. Nabi-nabi, imam-imam, semuanya menipu jemaat untuk mengejar keuntungan sendiri. Mereka berkata, damai sejahtera, damai sejahtera. Tapi sebenarnya tidak ada damai sejahtera. Sebenarnya tidak lama lagi Yehuda akan dihancurkan. Ini dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Tapi orang-orang tidak mau mendengar ini. Dan mendengar perkataan-perkataan nabi-nabi dan imam-imam palsu yang hanya berkata yang enak-enak saja, yang baik-baik saja. Nah, maka agar kita tidak tersesatkan, Yesus memberi peringatan keras. Agar walaupun kita sudah merasa kita sudah menerima firman, sudah melakukan firman, tapi Yesus memperingati agar kita tidak mengabaikan firman-firman yang lain yang di Alkitab, tapi menerima firman seutuhnya. Jika orang mengabaikan firman, sekalipun orang tersebut sudah atau sedang melakukan firman yang lain, Yesus berkata, jika seperti ini maka akan celaka. Kenapa? Karena ada yang diabaikan, saudara. Yesus juga berkata, waktu kita tidak mengerti firman Tuhan, maka kita adalah sesat di mata Tuhan.
Maka iblis paling senang dan tepuk tangan melihat orang yang berkata, aku sudah jadi orang Kristen yang baik. Imanku sudah cukup hebatlah segini. Aku sudah melakukan banyak hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan, untuk sesama. Segini saja sudah cukup. Gak perlu tambah-tambah iman lagi, gak perlu tambah-tambah firman lagi. Yang penting kita berdampak bagi banyak orang. Nah jika seperti ini saudara, maka seolah-olah iman kita sudah baik. Gak ada yang perlu diperbaiki. Gak ada yang perlu ditumbuhkan imannya. Nah akibatnya kehidupan rohani kita berhenti bertumbuh. Nah sedangkan firman Tuhan berkata, kita harus terus menerus sampai kedewasaan penuh. Sampai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan apa saudara? Dengan menerima firman. Jadi tujuan iblis membuat kita mengabaikan firman Tuhan yang utuh. Dengan mencuplik ayat-ayat yang segelintir. Jadi pekerjaan iblis ini adalah menanamkan pemikiran bahwa percaya Tuhan ini tidak diharuskan menerima firman Tuhan yang utuh. Dan tidak diharuskan melakukan kehendak-kehendak Tuhan yang dicatat di Alkitab. Tapi yang firman katakan, kehendak Tuhan ini adalah kita tidak mengabaikan segala sesuatu apapun di Alkitab. Ya ini adalah pesan terakhir firman Tuhan. Ini bagaikan wasiat terakhir. Ini dicatat di kitab yang terakhir, pasal yang terakhir, yaitu di Wahyu 22 ayat 19. Mari kita baca ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Saudara, kitab di sini adalah Biblion, yang artinya adalah Bible, Alkitab. Nah kalau diterjemahkan dengan terjemahan langsung, nah ini bunyinya seperti ini saudara. Jika orang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan Alkitab, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari kitab kehidupan. Nah maksudnya apa? Maksudnya yang sebelumnya orang tersebut dicatat di dalam kitab kehidupan, tapi karena mengurangkan firman-firman di Alkitab, maka namanya dikeluarkan dari kitab kehidupan. Setan iblis menyesatkan, menjatuhkan banyak sekali orang-orang percaya agar mengabaikan firman. Nah dengan ini iblis membuat nama orang-orang yang sudah dicatat di kitab kehidupan ini dikeluarkan dari kitab kehidupan. Nah maka mari kita jangan terus-menerus membenarkan diri kita, membela diri kita seolah-olah kita sudah benar dan sempurna. Padahal masih banyak firman-firman yang lain yang belum kita terima, belum kita lakukan. Ya atau bahkan kita menyangkal firman tersebut dengan berdalih menggunakan firman yang lain. Nah jika seperti ini, siapa yang dirugikan saudara? Kita sendiri. Kita sendiri yang dirugikan dan iblis bersorak-sorai. Nah jadi arti orang-orang yang diam di bumi ini adalah orang yang tidak memiliki meterai Allah. Lalu karakter kedua, orang yang diam di bumi ini adalah mereka yang mabuk oleh anggur. Ya mari kita baca ini di Wahyu 17 ayat 2. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dikatakan mabuk oleh anggur percabulannya. Ya, nya di sini, dia di sini, ini adalah pelacur yang menguasai dunia, setan iblis. Jadi orang yang diam di bumi ini mabuk karena tidak memiliki meterai Allah. Nah apa yang terjadi jika orang mabuk saudara? Tidak bisa mengontrol diri. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang tidak benar. Tidak sadar kalau dirinya itu salah. Nah lalu karakter ketiga, orang yang diam di bumi ini adalah mereka yang menyembah binatang dan menerima tanda binatang. Apa artinya menyembah dan menerima tanda binatang ini? Ya, ini berbicara mengenai makna rohania. Alkitab menjelaskan ya, bahwa binatang ini adalah manusia yang tidak memiliki pengertian firman Tuhan. Saudara, mengenai penjelasan meterai Allah dan tanda binatang yaitu 666, ini dijelaskan di video lain yang ada di channel ini yang judulnya adalah Tanda Iblis 666. Nah, jika saudara mau pelajari lebih detail, ya saudara bisa klik linknya di deskripsi video ini. Ya, setelah saudara selesai menerima atau beribadah. Amin, saudara. Jangan sampai saudara berhenti di tengah-tengah.
Ya karena kita mau menerima pesan firman yang penting dan berharga. Poin kedua kita akan lihat siapakah orang-orang yang diam di sorga yang tidak menerima malapetaka di akhir zaman. Nah saudara, kata diam di sorga dan kata diam di bumi ini menggunakan kata yang berbeda dalam terjemahan bahasa asli Yunaninya. Nah tadi kita sudah bahas bahwa orang yang diam di bumi, kata diam di sini bahasa Yunaninya adalah katoikeo, yang artinya tinggal seterusnya secara permanen. Nah di ayat firman hari ini, Wahyu 12 ayat 12, dikatakan orang yang diam di sorga. Nah kata diam menggunakan kata Yunani yang lain, yaitu skenoo, yang artinya bukan diam di bumi secara permanen. Tapi arti dari skenoo ini membangun kemah suci dan membangun kemah. Nah jadi apa artinya ini saudara? Yang pertama ini menunjuk pada kemah suci di padang gurun. Ya, kemah suci ini adalah tempat pertemuan Tuhan dengan umatnya. Ini berbicara mengenai gereja, ya, rumah Tuhan untuk bertemu dengan umatnya. Lalu yang kedua, arti dari kata skenoo ini, ya, yang artinya diam, ini artinya membangun kemah. Nah ini mengajarkan kepada kita apa? Kehidupan iman yang bagaikan kehidupan sebagai pengembara. Ya, pengembara ini tinggalnya di kemah. Artinya itu bukan tempat tinggal tetap, tapi berpindah-pindah. Nah bapak-bapak leluhur iman saudara, hidupnya seperti ini. Nah contoh yang sangat mewakili yaitu kehidupan Abraham. Ya, Abraham hidupnya di kemah. Ini mengajarkan kita dua hal. Yang pertama, kehidupan umat kudus di dunia ini hanya sementara. Ya, jadi bumi adalah tempat tinggal sementara. Yang kedua, kehidupan sejati kita adalah di rumah Tuhan. Sorga adalah tempat tinggal kekal kita. Nah, jadi umat Tuhan walaupun saat ini kita hidup di dunia, kita menginjakan kaki kita di dunia, tapi pikiran kita harus ada di atas, harus ada di sorga. Harapan, kerinduan kita haruslah sorga. Karena kewarganegaraan kita adalah warga negara sorga. Nah jadi seperti inilah orang-orang yang diam di sorga saudara. Nah kepada orang-orang yang warga negaranya sorga, khususnya di akhir zaman, Tuhan akan melindungi sepenuhnya dan orang tersebut tidak akan menerima celaka atau malapetaka. Jadi arti orang yang diam di sorga adalah orang yang ada di bumi sekalipun, tapi warga negaranya sorga. Orang tersebut adalah kepemilikan sorga. Nah kepada orang-orang yang adalah warga negara sorga, mereka memiliki meterai Allah di dahi dan menerima perlakuan yang spesial, yang berbeda. Ya kenapa? Karena warga negara sorga dilindungi oleh Tuhan sepenuhnya saudara. Nah yang ketiga, arti diam skenoo adalah hidup bersama Kristus. Nah kenapa? Karena skenoo ini menjelaskan tentang Yesus. Ini dicatat di Yohanes 1 ayat 14. Dikatakan firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah siapa itu firman yang menjadi manusia saudara? Yesus kan. Dikatakan Yesus tinggal atau diam bersama-sama dengan kita. Kata diam di sini adalah skenoo. Yaitu kemah suci yang bersama-sama dengan umatnya di bumi. Nah mungkin kita berkata ya itu 2000 tahun yang lalu. Yesus datang ke bumi ini dan diam bersama-sama dengan orang Israel. Nah jadi ayat ini tidak relevan untuk aku. Nah saudara walaupun Yesus sudah naik ke sorga. Yesus berkata dia terus ada bersama-sama dengan kita. Yesus membentangkan kemah sucinya untuk melindungi kita. Untuk bisa bersama-sama bersekutu dengan kita. Mari kita baca di Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah atau teruslah melihat perkara atau hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara di ayat-ayat ini Tuhan kasih tahu jawabannya agar kita menjadi orang-orang yang diam di sorga. Yaitu kita disuruh terus melihat kepada perkara-perkara yang di atas. Nah kenapa disuruh terus menerus saudara? Seakan-akan gak ada liburnya. Kan capek kalau melihat ke atas terus. Nah karena kita manusia adalah makhluk yang sangat-sangat lemah. Yang begitu mudah melihat ke bawah
dan jatuh dalam dosa. Begitu mudah dan cepat kita tidak melihat ke atas, tapi melihat ke bawah begitu cepat. Yaitu memikirkan pemikiran-pemikiran manusia, pikiran-pikiran duniawi dan bukan pikiran Tuhan. Walaupun kita hidup dan sibuk di dunia ini, tapi Yesus mengajarkan kepada kita, prioritaskanlah nomor satu, perkara-perkara yang di atas. Kita disuruh terus memikirkan pikiran roh. Kenapa saudara? Karena pikiran daging adalah maut. Ya, pikiran daging betul-betul mematikan dan dapat membunuh kita. Ya, Tuhan tidak ingin kita menerima maut, tapi menerima hidup dan damai sejahtera. Nah, maka memikirkan, mencari, mengharapkan, merindukan perkara-perkara yang di atas, yang adalah yang Tuhan ingin kita lakukan setiap waktu. Ini kehendak Tuhan, saudara. Nah, tapi bagaimana agar kita bisa melakukan ini? Kita bisa mendapatkan jawabannya dari proses perubahan air. Ya, karena air ini adalah simbol dari manusia. Manusia yang berdosa. Transformasi air menjadi awan ini mengajarkan transformasi saudara dan saya yang jatuh dalam dosa ini. Tuhan ubah menjadi orang-orang yang sorgawi. Menjadi umat kudus. Nah, prosesnya adalah ketika air menerima sinar matahari. Air akan menguap naik dan menjadi awan. Nah, saudara, untuk menguapkan satu tetes air saja, ini membutuhkan energi yang sangat banyak dan panas matahari yang besar. Air yang memiliki banyak zat lain, kotoran, tapi saat itu kena sinar matahari dan menguap, maka zat-zat yang lain, kotoran-kotoran yang lain semuanya tertinggal dan hanya uap air murni saja yang terangkat. Kita pun memiliki banyak sekali kotoran, kegelapan-kegelapan, dosa-dosa dalam diri kita. Tapi waktu kekuatan sinar matahari yang sangat besar menyinari kita semua, maka semua kegelapan dan kotoran-kotoran dalam diri kita akan hilang, akan tertinggal. Dan kita menjadi murni dan bersih. Nah, bagaimana kita bisa mendapat energi yang besar ini yang dapat membuang semua kotoran dan kegelapan kita? Nah, jelas kita tidak bisa punya kekuatan untuk membersihkan ini kan saudara. Untuk membuang ini semua. Nah, kita perlu matahari yang adalah simbol dari Yesus Kristus. Nah, saudara, Filipi 3 ayat 19 sampai 21. Di ayat-ayat ini menjelaskan akhir kehidupan orang-orang yang hidup di bumi dan akhir kehidupan orang-orang yang hidup di sorga secara rohani. Ya, mari kita baca ini, Filipi 3 ayat 19 sampai 21. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kuasa Tuhan tidak terbatas dapat menaklukkan segala sesuatu. Kekuatan Tuhan dapat menaklukkan semua ciptaannya. Kekuatan Tuhan ini ingin mengubah diri saudara dan saya menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, Tuhan berjanji akan memberikan kuasanya yang sangat besar ini untuk kita semua, saudara. Nah, jadi bukan oleh kekuatan kita, tapi sepenuhnya oleh kekuatan Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Nah, ini adalah pekerjaan ubah atau transformasi kepada umat kudusnya, saudara dan saya. Nah, untuk menguapkan satu tetes air saja ini membutuhkan banyak sekali energi dan waktu yang panjang kan saudara. Nah, sama halnya kita tidak bisa berharap hanya dengan datang ke gereja 1 kali saja seminggu, kurang lebih hanya 2 jam, bahkan tidak 1 hari penuh. Lalu ini semua dapat mengubah hidup kita. Tapi kita harus terus-menerus disinari oleh matahari. Yaitu kita harus ada di dalam hadirat Tuhan terus-menerus. Air yang tertutupi atau terhalangi sinarnya dari matahari saudara, karena tertutupi maka tidak bisa menguapkan. Karena terhalang. Nah, sama halnya kita harus keluar, pergi dari kegelapan.
kita harus membawa kehidupan kita kepada sinar terang Tuhan setiap harinya. Yaitu seperti berdoa, menerima firman, memuji Tuhan, beribadah, melayani Tuhan, menginjil. Nah, jika kita terus-menerus rajin seperti ini, maka kuasa Tuhan akan semakin bertambah besar dan bertambah besar lagi, sehingga kita semakin dibersihkan dan menjadi umat kudus yang diam di sorga walaupun tubuh kita ada di bumi. Maka saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus, agar kita semua dapat menggenapi janji-janji firman hari ini. Amin.